menurut mereka itu asli baru selesai. Nah ini bagaimana, kita ini kan negara hukum yang memiliki institusi-institusi, pihak-pihak yang memiliki kewenangan sudah diatur oleh hukum. Masa kita mau terus melanjutkan ini sampai pihak mereka mendapatkan kebenaran versi mereka? Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asal tidak? Misalnya saya bawa nih ijazahnya, saya ngasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa nggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya itulah yang mereka mencoba menarasikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ternak Mulyono bisa nangis darah dan berdarah-darah ya. Kalau sampai ijazah Jokowi yang asli keluaran UJP itu ditunjukkan ke publik ya. Coba aja tunjukkan ke publik. Ini sekedar tanggapan dari terhadap lawyernya Jokowi yang mengatakan ya, ini kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, ini anaknya Otto Hasibuan ya, menyebutkan bahwa ijazah Jokowi tidak ditunjukkan ke publik karena dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi presiden buruk. Yakub khawatir bila ijazah Jokowi ditunjukkan akan ada banyak pihak lain yang dituduh dalam perkara lain dan dipaksa untuk membantah tuduhan yang mereka terima. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, kepada anggota DPR manapun, kepada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, negara ini bisa chaos. Ya, yang chaos itu bukan negara, yang chaos itu adalah termul. Karena kalau Jokowi itu menyerah dan menunjukkan ijazahnya itu dari Universitas Jalan Pramuka, ya, yang di Jakarta terkenal karena memproduksi banyak hal-hal yang palsu, dan ini dikonfirmasi oleh Betor Suryadi, ya, anak emasnya Taufik Imas, suaminya Megawati, ya mereka tidak punya proyek lagi. Yang miskin-miskin amat sudah tidak bisa menyanjung Jokowi lagi, sembakonya akan habis. Yang mengharapkan menjadi lawyer tidak bisa lagi karena sudah ketahuan palsunya, ya kan? Yang berharap ingin gila-gilaan, bahkan menunjukkan borgol dan lain sebagainya, nggak bisa bertingkah lagi. Mereka mungkin menjerit dengan air mata darah karena gak kuat makan. Kenapa dikatakan begitu, pemirsa? Semua penjilat itu rata-rata modalnya adalah IQ jongkok. Dia tidak punya prestasi apa-apa secara akademik, ya kan? Beda banget kan kalau dalam diskusi-diskusi, dua sisi kah, atau face to face, atau seperti apa antara yang pro Jokowi, ya, ada dari Universitas Ruko, ada dari orang yang baru belajar jadi lawyer, melawan Rismon Sianipar, melawan Dr. Tifa, dan lain sebagainya. Jauh banget. Yang satu pakai data dan fakta, yang satu emosinya meledak-ledak. Bahkan ada yang mengaku sebagai penasihat Kapolri, karena memang otaknya nggak nyampe, teriak, diam, gitu kan. Karena sudah tidak mampu lagi menggunakan akal sehatnya, dipicu oleh emosinya. Karena dengan emosi itu Jokowi seneng kan, dan mungkin dia akan mendapatkan bonus dari Jokowi. Itu pemirsa. Jadi ini memang betul-betul persoalan. Ya, apa yang dikatakan oleh Yakub Hasibuan ada sebagian benarnya, ya, tetapi tidak semuanya benar. Bahwa ketika Jokowi harus menunjukkan ijazahnya dan itu memang palsu, semua pejabat publik yang diragukan ijazahnya harus menunjukkan itu. Karena kepalsuan inilah yang membuat orang sembarangan menjadi koruptor, menjadi penipu, ya. Bayangkan ada ketua DPR apa ketua MPR dari Golkar itu, ya. S2-nya lebih dahulu daripada S1-nya. Goblok enggak itu? Ya kan? Dan itu sudah diinvestigasi oleh Tempo. Jadi ijazah yang tertera di orang ini, saya malu menyebutkan namanya, saya tahu orangnya, itu S2-nya lebih duluan daripada S1-nya. Kemudian dia S2-nya itu sertifikatnya apa coba? Ya, kan nggak ada. Harusnya kan dari S1 dulu baru S2. Sama seperti Jokowi kan? Ya, ijazahnya terbit dulu baru skripsinya disahkan. Otak mana termasuk Bareskrim yang bisa membenarkan itu? Nggak ada. Ini memang menakutkan bagi orang yang memegang ijazah palsu. Dan beberapa pihak yang pakai ijazah palsu memang sudah diborgol. Ya, bukan chaos bagi bangsa dan negara, enggak.
Tetapi bagi orang-orang yang punya ijazah palsu dan para pendukungnya, itu akan mengalami chaos. Jadi orang-orang yang punya ijazah palsu pasti akan ketakutan. Kalau sampai Jokowi ini jebol, kemudian diadili, terbukti menggunakan ijazah palsu, menipu seluruh rakyat Indonesia, ya sudah masuk penjara. Siapa yang kemudian bisa sembunyi, kecuali dia kabur. Ya kan? Koruptor kan bisa kabur karena punya banyak duit. Ya kan? Cuma ditunggu aja gitu loh. Dia kembali, kemudian dijemput, dan mungkin rezim sudah berubah, langsung diborgol. Memang jumlah orang yang menggunakan ijazah palsu atau ijazah instan di Indonesia itu banyak, khususnya di kalangan para pejabat. Kalau Rocky Gerung mengatakan UI itu menjadi langganan dari para pejabat, mereka nggak kuliah dan lain sebagainya, sekedar meminta bantuan joki gitu kan, kayak seperti Bahlil itu untuk mendapatkan gelar S2, S3. Dan dosen-dosen UI yang rakus, oknum maksudnya, oknum dosen UI yang rakus, senang saja menjadi pembimbing skripsi. Apa salahnya gua mendapatkan uang dari para koruptor, kan begitu. Sementara gaji dosen berapa sih? 15 juta untuk hidup di Indonesia untuk flexing? Nggak mungkin, ya kan? Dan inilah persoalan yang memang sangat berat bagi Termul, ya. Tapi bagi rakyat Indonesia, ini berkah kalau ijazah Jokowi itu berani ditunjukkan. Sekarang tunjukkan saja, ya kan? Supaya jelas. Kebenaran jauh lebih menarik, ya. Kalau bahkan pepatah hukum itu, kalau lawyer-lawyernya Jokowi ini sadar diri itu, keadilan, kebenaran harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Itu semboyannya kan? Tapi karena kepalsuan dan lain sebagainya, ya, dia mendapatkan bayaran, ya dia ngomongnya ngaco kayak begini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.